I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing the blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Perli Kursiatumeu dari SMA Negeri 1 Pangale kelas 10 MIPA 2. Di tugas biologi kali ini saya akan menjelaskan tentang cabang-cabang biologi dan permasalahan bidang biologi zaman sekarang. Oke, masuk pada cabang-cabang biologi. Sebelumnya, apa sih ilmu biologi itu? Biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Di dalamnya terdapat banyak cabang yang lebih spesifik. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, cabang biologi juga bertambah. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica tahun 2015, secara garis besar, biologi terbagi menjadi dua, yaitu zoologi, yaitu ilmu tentang hewan, dan botani, ilmu tentang tanaman. Kedua cabang itu juga memiliki banyak cabang lainnya. Berikut beberapa cabang biologi. Yang pertama, ada anatomi, ilmu yang mempelajari struktur organisme dan bagian-bagiannya. Lalu ada biokimia, ilmu yang mempelajari proses kimia dan fisiokimia yang berlangsung di dalam organisme. Biofisika, ilmu yang mengaplikasikan hukum fisika ke dalam fenomena biologi. Biogeografi, ilmu yang mempelajari tentang keanekaragaman hayati berdasarkan ruang dan waktu. Bioteknologi, ilmu yang memanfaatkan proses biologis seperti rekayasa genetik mikroorganisme untuk produksi antibiotik, hormon, dan lain-lain. Botani, ilmu yang mempelajari tanaman termasuk fisiologi, struktur, genetika, dan ekologi. Sitologi, ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi sel berpijak pada konsep sel sebagai dasar kehidupan. Ekologi, ilmu yang mengkaji hubungan antara organisme dengan sesamanya dan dengan lingkungannya. Evolusi, ilmu yang mempelajari asal-muasal dan perubahan organisme. Genetika, ilmu yang mempelajari gen, variasi genetika, dan hereditas di organisme. Imunologi, cabang ilmu kedokteran dan biologi yang mengkaji imunitas. Biologi kelautan, ilmu yang mempelajari organisme laut. Mikrobiologi, ilmu yang mempelajari mikroba. Biologi molekular, ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi protein serta asam nukleat. Mikologi, ilmu yang mempelajari fungi atau jamur. Parasitologi, ilmu kedokteran dan biologi yang mempelajari organisme parasit. Fotobiologi, ilmu yang mempelajari hubungan antara cahaya dan organisme. Fikologi, ilmu yang mempelajari algae atau ganggang. Fisiologi, ilmu yang mempelajari fungsi organisme dan bagian-bagiannya. Radiobiologi, ilmu yang mempelajari radias ion pada makhluk hidup. Biologi struktural, cabang biologi molekular. Biokimia dan biofisika yang mempelajari struktur biologis molekul. Makrobiologi teoritis, bisa juga disebut biologi matematis, bidang yang meneliti aplikasi biologi, bioteknologi, dan kedokteran. Virologi, ilmu biologi yang mempelajari virus. Zoologi, ilmu yang mempelajari perilaku, struktur, fisiologi, klasifikasi, dan distribusi hewan.
Histologi, ilmu yang mempelajari sel dan jaringan hewan serta tumbuhan menggunakan mikroskop. Gerontologi, ilmu yang mempelajari proses penuaan. Bakteriologi, ilmu yang mempelajari bakteri. Mammalogi, ilmu yang mempelajari mamalia. Primatologi, ilmu yang mempelajari primata. Dendrologi, ilmu yang mempelajari pepohonan. Dermatologi, cabang ilmu biologi dan kedokteran yang mempelajari kulit. Toksikologi, cabang ilmu biologi dan kedokteran yang mempelajari efek narkotik pada hewan. Serpentologi, ilmu yang mempelajari ular. Saurologi, ilmu yang mempelajari kadal. Ornitologi, ilmu yang mempelajari burung. Arachnologi, ilmu yang mempelajari laba-laba, kalajengking, dan sejenisnya. Entomologi, ilmu yang mempelajari serangga. Herpetologi, ilmu yang mempelajari amfibi. Viscerologi, ilmu yang mempelajari organ. Osteologi, ilmu yang mempelajari tulang. Neuroanatomi, ilmu yang mempelajari sistem saraf. Embriologi, ilmu yang mempelajari pertumbuhan embrio. Oke, itu adalah cabang-cabang biologi. Lalu kita masuk ke permasalahan bidang biologi zaman sekarang. Yang pertama ada sel. Sel seperti degenerasi sel, sel tumor atau kanker, sel mutan, autoimun, kerusakan sel, dan lain-lain. Yang kedua ada jaringan seperti penyakit pada otot, degenerasi saraf atau sindrom Parkinson, penyakit pada tulang rawan dan persendian, dan lain-lain. Yang ketiga ada organ seperti penyakit pada organ hati, liver, kuning, dan lain-lain, paru-paru, TBC, usus buntu, disentri, sembelit, dan lain-lain. Yang keempat ada sistem organ seperti penyakit stroke, serangan jantung, dan lain-lain. Yang kelima ada individu seperti permasalahan mental dan psikologi, masalah komplikasi penyakit, dan lain-lain. Lalu ada ekosistem seperti kerusakan ekosistem, kurangnya daya lenting ekosistem. Lalu ada tingkat populasi seperti penyebaran flu burung pada masyarakat manusia atau unggas, penyebaran HIV/AIDS pada tingkat komunitas seperti rusaknya tanaman padi oleh tikus atau hama wereng, rusaknya tanaman kelapa oleh hama. Lalu ada tingkat biosfer seperti dampak kebocoran ozon terhadap biosfer, efek rumah kaca, dan bioma. Saat ini sangat berpengaruh besar terhadap bioma yang sudah lama ada. Meningkatnya suhu bumi akan menjadikan bioma tundra menjadi lebih hangat atau cenderung lebih panas sehingga mampu mencairkan lapisan es, bahkan menyebabkan longsor es. Ketika es mencair, berkurangnya daratan es sehingga akan mempengaruhi keseimbangan. Oke, sekian dari saya dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. See you next time.